Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Dewantara, nomor absen 17, kelas 12 IPA 6. Di pagi yang cerah ini, saya akan melaksanakan ujian praktek PPKN yang membahas tentang pidato tentang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Erni selaku guru mata pelajaran PPKN dan yang berbahagia teman-teman kelas 12 IPA 6, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberi rahmat kepada kita semua yang hadir di sini sehingga kita bisa menghirup udara segar kembali hari ini. Marilah pula kita sanjungkan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa membawa kita ke jalan yang penuh dengan jaya ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Pada pagi hari yang sangat cerah ini, saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mari Memberantas Korupsi di Negeri Kita Ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, korupsi adalah tindakan tercela yang tidak patut untuk dilakukan karena perbuatan itu sangatlah tidak bertanggung jawab dan juga merugikan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti segala tindakan yang berupa penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan atau posisi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Berdasarkan definisi di atas, sudah dapat dipastikan bahwa segala bentuk penyelewengan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok disebut sebagai tindakan korupsi. Tindakan korupsi bukan hanya dalam bentuk mengambil uang, tetapi dalam bentuk suap, pencucian uang, dan lain-lain. Hadirin yang berbahagia, korupsi kini telah menjadi budaya yang lumrah di negeri kita ini. Hampir di setiap segi kehidupan bangsa ini ditemukan tindakan korupsi baik secara pribadi maupun kelompok. Dimulai dari lingkup yang terkecil, dari tingkat RT, RW, hingga ke lingkup yang lebih besar, seperti para wakil rakyat, kementerian, hingga para pemimpin. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, korupsi juga ditentukan pada instansi yang seharusnya memberantas korupsi. Selain itu, anehnya adalah setiap pelaku korupsi yang tertangkap tidak pernah merasa malu, bahkan mereka masih bisa membela diri dengan tersenyum di hadapan media, bahkan juga bisa kembali menduduki jabatan yang penting. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negeri lain, seperti Jepang dan Korea. Di Jepang dan Korea sangatlah menjunjung budaya malu, sehingga para koruptor di Korea akan meminta maaf dan mundur dari jabatannya. Terlebih lagi di Jepang, para koruptor biasanya akan merasa malu hingga melakukan bunuh diri. Oleh karena begitu, masifnya tindakan korupsi di negeri ini membuat Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dunia yang tingkat korupsinya sangatlah parah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan kurangnya atau lemahnya hukuman bagi para koruptor di negeri kita ini. Mereka hanya dihukum paling lama 5 tahun atau 10 tahun penjara di dalam tahanan. Mereka pun mendapat fasilitas yang luar biasa dan masih pula dapat bebasnya keluar masuk penjara. Oleh sebab itulah, para koruptor tidak pernah merasa jera dan para calon koruptor tidak pernah takut untuk melakukan tindakan tersebut. Seharusnya negeri kita ini menerapkan hukuman yang berat bagi para koruptor seperti yang dilakukan oleh Cina. Para koruptor di Cina akan diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu ditembak mati, disaksikan masyarakat luas sehingga membuat semua orang takut melakukan korupsi. Hadirin yang berbahagia, tindakan korupsi ini sangatlah merugikan bangsa kita karena hartanya terkuras habis oleh sebagian orang. Oleh karena itu, mereka yang melakukan korupsi disebut dengan maling. Semua agama di dunia ini tidak ada yang membenarkan tindakan mencuri ini, sehingga dianggap dosa dan akan membuat Tuhan murka. Oleh sebab itu, marilah kita menjauhkan diri kita dari tindakan korupsi dengan cara menanamkan perilaku jujur dan juga harus aktif membantu pemerintah dalam memberantas korupsi demi terwujudnya bangsa kita yang bebas dari korupsi. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pidato dari saya.